Halo semuanya, selamat datang di bahasan tentang masa depan pembuatan konten. Hari ini kita bakal ngerancang sebuah sistem yang bisa nulis dan nerbitin artikel buat Anda secara otomatis. Kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tenang, ini beneran bisa kita wujudkan bareng-bareng. Coba deh bayangin, Anda lagi santai ngopi, tapi di dunia digital ada asisten super canggih yang kerja nonstop buat riset, nulis, bahkan nge-publish konten berkualitas tinggi ke blog Anda. Pertanyaan ini tuh bukan lagi fantasi loh, sekarang kita akan bongkar tuntas cara kerjanya. Oke, bagian pertama, otomatiskan konten Anda. Yuk kita ubah fantasi tadi jadi kenyataan, selangkah demi selangkah. Yep, kita akan ngebangun sistem yang secara otomatis bisa bikin dan unggah artikel buat Anda. Jadi lupakan deh yang namanya mandangin layar kosong atau pusing mikirin jadwal posting. Ini semua soal kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Setiap pahlawan super itu kan butuh asisten. Nah, dalam cerita otomasi kita kali ini, pahlawannya adalah sebuah tool yang bakal ngerjain semua pekerjaan berat. Mari kita kenalan sama sekretaris digital pribadi kita. Gampangnya, anggap aja NenEN ini kayak penerjemah universal atau manajer proyek untuk semua aplikasi Anda. Dia ini yang bikin berbagai program bisa ngobrol satu sama lain dan kerja bareng dalam satu alur yang mulus. Dan yang paling keren, ini open source dan Anda nggak perlu jago ngoding buat mulai pakainya. Nah, sebelum mulai ngebangun, kita butuh rencana. Kayak arsitek yang rancang bangunan, kita juga akan bikin cetak biru alias blueprint untuk alur kerja otomasi kita. Penting banget buat kita paham gambaran besarnya dulu. Dan ini dia cetak birunya. Prosesnya simpel banget kan? Mulai dari satu perintah di Telegram, terus perintah itu memicu AI buat cari ide. Nah, AI-nya ini lalu pakai berbagai alat buat bikin kontennya. Terakhir, artikel yang udah jadi langsung diposting ke blog kita. Cuma 4 langkah, tapi hasilnya luar biasa. Oke, kita udah punya cetak birunya nih. Sekarang waktunya kita siap-siap dan mulai nyambungin semua bagian ini. Disinilah teori bakal jadi praktek. Setiap proses otomasi itu pasti butuh titik awal kan? Sebuah pemicu. Kalau di kasus kita, pemicunya itu cuma pesan simpel yang kita kirim ke bot Telegram. Ini tuh ibarat kita nyalain mesin mobil. Satu tindakan kecil yang ngejalanin seluruh rangkaian prosesnya. Nyambungin Telegram ke N8N tuh gampang banget. Anda tinggal mulai chat aja sama bot father di Telegram, ikutin petunjuknya buat bikin bot baru, dan nanti dia bakal ngasih token akses khusus. Token ini tuh kayak kunci rahasia yang ngebolehin N8N buat nguping perintah di bot Anda. Begitu pemicunya aktif, pesannya langsung dikirim ke pusat komando operasi kita, yaitu agen AI. Inilah otak dibalik semuanya, yang nerima perintah kita dan ngubahnya jadi tindakan nyata. Jadi, poin pentingnya di sini, agen AI ini nggak cuma nulis asal-asalan ya. Dia baca perintah kita, berpikir, pakai model bahasa kayak Gemini, terus dengan cerdas, dia milih alat yang pas buat tugasnya. Entah itu buat riset topik yang lagi tren, cari gambar yang cocok, atau nyusun teks artikelnya. Sama kayak penulis yang butuh pulpen, kertas, dan internet, agen AI kita juga butuh alat nih. Nah, alat-alat inilah yang bikin dia bisa ngumpulin informasi dan nyusun artikel yang utuh. Nah, analogi ini keren banget buat ngejelasin cara kerja alat-alatnya. Kita pakai yang namanya HTTP request. Request get itu ibarat kita nanya ke internet. Topik apa yang lagi tren? Atau tolong dong cariin gambar tentang otomasi. Kita minta atau get informasi. Beda lagi sama post yang nanti kita lihat. Itu kayak kita bilang, nih artikelnya udah jadi, tolong terbitin ya. Yuk kita lihat gimana ini teraplikasikan di alur kerja kita. Pertama, agen AI pakai request get ke Google Trends buat dapat ide topik. Terus, dia pakai request get lagi buat ngambil gambar yang cocok. Terakhir, dia pakai alat internal kayak file editor buat ngatur semuanya dengan rapih. Judul di sini, isi di sana, tag di sebelah sana. Oke, kita udah dapat ide. Udah nulis konten, udah nemu gambar. Langkah terakhir adalah, tentu saja, nerbitin mahakarya kita supaya semua orang bisa lihat. Nah, disinilah request post berperan. NN ngembungkus judul, konten, dan tag ke dalam format terstruktur yang namanya JSON, terus dikirim ke blogger. Buat ngelakuin ini, dia butuh 2 kunci. ID blogger Anda dan kunci API khusus dari Google, biar cuma Anda yang bisa posting ke blog Anda. Kalau udah beres, botnya bakal ngirim pesan balik di Telegram buat ngasih tahu kalau tugasnya selesai. Keren kan? Oke, kita udah bahas detail teknisnya. Tapi coba kita mundur sedikit deh. Apa sih sebenarnya gambaran besarnya di sini? Kenapa ini lebih dari sekedar trik keren biasa? Kutipan ini benar-benar ngena banget. Teknologi kayak gini tuh bukan buat gantiin kecerdasan manusia,
tapi buat memperkuatnya. Kemenangan itu bukan buat mereka yang tahu segalanya, tapi buat mereka yang paling cepat manfaatin alat-alat baru buat keuntungan mereka. Pada akhirnya, yang kita bangun hari ini tuh soal mindset. Kuncinya adalah ngidentifikasi tugas-tugas berulang dalam pekerjaan Anda, terus tanya, ini bisa diotomatisasi nggak ya? Mau itu di pembuatan konten, entry data, atau manajemen proyek, prinsipnya sama aja. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Apa sih penulisan artikel versi Anda? Tugas apa yang Anda lakuin tiap hari atau tiap minggu yang sebenarnya bisa diserahin ke sekretaris digital? Jawabannya mungkin banget bisa mengubah cara Anda bekerja selamanya. Terima kasih sudah menyimak bahasan ini.